Kalau mungkin kipernya bukan dia, mungkin skornya akan lebih banyak lagi. Save-nya keren sekali. Tim mencetak 3 gol di gawang Oxford itu adalah pencapaian yang patutnya diapresiasi. Disitulah kecerdikan Rico Simanjuntak dari lini tengah. Dia lari kencang ke depan, menyambut bola, dan finishingnya luar biasa banget. Tuh, keren banget golnya. Ya, kembali lagi di OF, Only Football. Kita bahas yang seksi-seksi dari lapangan hijau. Ya, kali ini kita akan bahas Piala Presiden yang beberapa hari lalu dimulai. Itu mempertemukan ada Persib Bandung bertemu dengan Port FC dari Thailand. Kemudian ada Oxford United bertemu dengan ESL All Star. Nah, ini menarik, kita akan bahas tentang ESL All Star, di mana 9 gol tercipta, 6-3 dari keunggulan Oxford. Yang kita tahu adalah tim ini, kalau kita bandingkan Oxford United ini adalah tim kasta kedua Liga Inggris. Yang kita tahu kalau tim di second divisionnya itu kan mereka mengejar untuk naik ke level Premier League. Jadi di situ kita udah bisa bayangin tuh gimana kualitas mereka, karena mereka juga bersaing dengan tim-tim yang katakanlah musim lalu degradasi. Mereka bersaing untuk naik ke Premier League. Jadi walaupun secara ranking mungkin di divisi Championship Oxford ini bukan tim yang di papan atas, tapi kompetisi mereka sangat ketat sekali. Di Championship itu sangat ketat sekali. Sedangkan tim ISL All Star ini bisa dibilang adalah tim yang baru dibentuk, kemudian baru main, mungkin chemistry-nya juga pastinya belum senyambung itu kan dibanding dengan Oxford. Apalagi mereka dipersiapkan untuk turnamen ini, jadi persiapannya sangat mepet sekali. Tapi kalau kita lihat memang menyajikan pertandingan yang cukup seru ya, walaupun memang kalau kita lihat secara quantity golnya ada 9 gol, di mana 6 gol diciptakan oleh Oxford, itu terkesan kayak dibantai. Tapi memang dibantai sih, cuman menyajikan pertandingan yang cukup menarik. Ternyata pemain-pemain Liga 1 ini juga memberikan perlawanan yang lumayan gitu. Terbukti mencetak 3 gol di gawang Oxford itu adalah pencapaian yang patutnya diapresiasi. Maksudnya ini tim yang kuat juga di Liga 2-nya Inggris gitu, dan pemain kita mampu mencetak 3 gol di pertandingan ini. Oke, sekarang kita bahas permainannya. Kita mau bacain gol-golnya dulu, ada catatan di sini. Ya. Gol pertama itu dicetak oleh Oxford dengan skema yang Liga Inggris banget lah, di mana dari sisi kanan memberikan umpan yang melengkung, dan kemudian pemain depan itu udah lari dari belakang siap untuk menyambut umpan tersebut, dan gol tercipta untuk Oxford 1-0. Itu gol yang bagus banget, khas banget di gol-gol di Liga Top Eropa, memang seperti itu. Terus yang kedua itu, nah ini menarik nih, ketika tim ESL mencoba untuk menekan, ya di situ ada pemain nomor 10 kalau nggak salah melakukan back pass ke kiper yang kurang sempurna. Disitulah kecerdikan Rico Simanjuntak dari lini tengah. Dia lari kencang ke depan, menyambut bola, dan finishingnya luar biasa banget. Tuh, keren banget golnya. Kita mungkin kalau ngelihat, itu kan kesalahan defendernya ya. Tapi ketika tidak bisa memanfaatkan peluang itu ya tidak bisa menjadi gol. Tapi di situ Rico menyelesaikan tugasnya dengan baik dan mencetak gol yang sangat bagus sekali. Kemudian di gol kedua dari Oxford itu, itu dimulai dari Witan jatuh kita tim ESL menyerang, kemudian Witan terjatuh dan tidak ada peluit dari wasit, dan itu dimanfaatkan oleh Oxford United dengan memberikan long pass ke depan
sehingga pemain Oxford 1 lawan 1 dengan kiper berhasil dicip dan terciptalah gol yang kedua untuk Oxford United. Kemudian gol ketiga Oxford itu sundulan karena crossing dari sisi kiri dan pemain Oxford langsung masuk ke dalam dan memanfaatkan postur tubuhnya yang memang tinggi-tinggi dan langsung menyundul bola umpan crossing dan mencetak gol ketiga bagi Oxford United. Itu golnya ya gol-gol liga-liga top Eropa ya seperti itu, dengan tinggi badan, kemudian crossing yang akurat, kemudian diselesaikan dengan bagus. Untuk gol keempat Oxford itu ketika bola ada shooting atau umpan gitu yang sedikit melenceng sebenarnya, cuman dikontrol oleh defender dari ISL All Star dan kurang sempurna kontrolnya, kemudian bola itu mantul di depan gawang dan di situ udah ada pemain Oxford yang berdiri, jadi udah langsung dihantam dan langsung menjadi gol di situ. Kado lah untuk mereka. Nah, kemudian untuk gol ke-5 dan ke-6 itu gol yang ke-5 kalau nggak salah itu pemain Oxford dribbling dari belakang, kemudian ada ruang di situ, dia tetap dribbling bola dan dari luar kotak penalti di shoot langsung ke dalam dan tidak bisa ditepis oleh kiper Reza. Jadi langsung golnya itu di pojok kanan atas, agak sedikit melengkung dan itu susah sekali dijangkau. Nah, kemudian gol yang ke-6 itu dari luar kotak penalti juga. Shootingannya kenceng banget. Yang pertama melakukan fake shot, harusnya kaki kanan. Ketika pemain sudah bergeser ke arah kanan, digeser lagi ke kaki kiri, kemudian diselesaikan dengan shooting yang sangat kencang sekali. Sehingga kiper Reza tidak bisa menahan bola yang kencang itu. Dan 2 gol dari ISL itu gol kedua itu dicetak oleh Rizky Dwi yang sebenarnya bola itu udah dikuasai oleh back dari Oxford, kemudian agak kecengklak, bahasa kalau orang Jawa tuh kecengklak. Jadi kontrolnya tidak sempurna, jadi dia agak oleng, agak mau jatuh dan kemudian Rizky dengan dengan mudahnya langsung meng-shoot bola ke gawang dan tidak bisa ditahan lagi oleh kiper. Dan kemudian gol terakhir, gol ketiga itu dicetak oleh Axel. Itu sundulan yang keren sekali, umpannya juga presisi, kemudian finishingnya juga keren. Maksudnya itu bukan, kalau dua gol pertama itu bisa dibilang hadiah, walaupun kalau finishingnya kurang bagus juga bisa gol. Tapi yang ketiga ini benar-benar umpan di situ dan diselesaikan dengan sundulan di antara back-back yang posturnya tinggi banget. Di situ dia bisa nyempil masuk, kemudian menyelesaikan dengan sundulan yang akurasinya keren banget. Dan lagi-lagi ini sebuah prestasi ketika kita bisa mencetak 3 gol melawan tim divisi 2 Liga Inggris. Ini keren banget, keren sekali. Kalau kita ngomongin soal permainan memang kayak kita udah bahas di awal. Jadi memang kastanya memang jauh ya, levelnya memang jauh. Jadi terlihat kalau Oxford United ini memang bermain sebagai tim yang benar-benar passingnya yang akurat, kemudian kontrol bolanya itu terarah. Ketika dia dapat umpan tuh bola itu dikontrol dengan sangat bagus, presisi, dan dia tahu ketika menerima bola itu bola mau diarahkan kemana. Jadi kelihatan sangat halus sekali, fluid sekali. Kemudian melakukan pressing itu secara kolektif, secara tim. Jadi nggak satu orang ngejar bola, tapi ketika satu orang memberikan pressing ke lawan, jadi teammate yang lain itu segera menutup ruang passing. Jadi ISL tim ini pemain-pemainnya susah sekali untuk keluar dari tekanan itu. Bahkan untuk mengembangkan permainan udah nggak bisa lagi, semuanya udah ketutup. Dan itu memang levelnya seperti itu, jadi memang secara tim Oxford memang jauh di atas ISL. Cuman apa yang dilakukan
ISL All Star ini juga walaupun ini ibaratnya tim copotan ya yang baru main, tapi ketika mendapatkan peluang kita juga mencoba untuk melawan, dan beberapa kali peluang kayak syutingnya Witan yang melengkung itu sebenarnya bagus sekali. Cuman lagi-lagi karena kipernya juga gede banget, tinggi banget, jadi terkesan mudah untuk diamankan bola itu. Tapi lagi-lagi kita bisa mencetak 3 gol, ini adalah sebuah prestasi yang patut diapresiasi. Tapi ya kita banyak belajar dari Oxford. Kita beruntung turnamen ini turnamen ini mengundang satu tim yang kastanya itu tinggi, levelnya itu tinggi, jadi kita bisa belajar banyak dari Oxford United. Dan yang patut diapresiasi adalah kiper kalau nggak salah namanya Reza. Itu kalau mungkin kipernya bukan dia, mungkin skornya akan lebih banyak lagi. Save-nya keren sekali. Beberapa kali shoot dari luar kotak penalti itu ditahan. Kemudian oleh Romeni beberapa kali mencoba untuk nge-shoot, itu juga diblok. Kalau dari komentator bilang sih ini salah satu kiper terbaik di Liga Indonesia, dan itu saya setuju sih. Save-nya itu, refleksnya itu keren sekali. Maksudnya dengan kualitas pemain Oxford yang shootingnya kenceng-kenceng kayak gitu, ada beberapa momen penting yang menyelamatkan ISL All Star dari kebobolan gol yang lebih banyak. Gitu. Itu patut kita apresiasi. Nah, untuk pertandingan selanjutnya ini akan seru lagi, masih ada beberapa pertandingan. Ada Dewa United di sana, ada Persib, Arema, ada Port juga, kemudian Oxford. Nanti kita akan update lagi perkembangan dari turnamen ini seperti apa. Apalagi saya sebagai penonton yang udah lama nggak nonton liga lokal ini, bangun lagi semangatnya untuk nonton Piala Presiden. Dan ini mungkin akan menjadi trigger saya untuk musim depan nonton Liga 1. Oke, segitu dulu yang kita bahas tentang Piala Presiden. Kalau teman-teman ada yang punya sudut pandang lain soal pertandingan ini, bisa tulis di kolom komentar. Kita nantikan di video selanjutnya, kita bahas lagi pertandingan berikutnya. Seseru apa Piala Presiden ini? Apakah Oxford sudah bisa dibilang menjadi kandidat kuat juara? Belum tentu, karena tim-tim lain kita akan melihat bagaimana mereka memberikan perlawanan, memberikan yang terbaik. Walaupun ini pre-season ya, tapi ini sudah cukup menghibur, dan ini menjadi ajang untuk pembuktian, apalagi pemain-pemain baru dan pemain-pemain muda. Terima kasih yang udah nonton. Salam Only Football. Kita bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.